Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ignatius Dona dari kelas 2L Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu Triana Yetra MPD, Universitas PGRI Palembang. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan tugas PKN yang berjudul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dengan tepat waktu. Rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pembimbing yang selalu membimbing dukungan serta bimbingannya, sehingga tugas konsep dasar PKN ini dapat disusun dengan baik. Selayaknya kalimat yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, saya juga menyadari bahwa tugas ini juga masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu saya mengharapkan saran serta masukan dari para pembaca. Terima kasih. Sebagian besar dari kalian pasti tahu apa sih itu demokrasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Berikut adalah contoh penerapan demokrasi yang ada di sekolah. Contohnya, contoh nomor 1 adalah pemilihan ketua kelas dan nomor 2 adalah musyawarah di kelas. Oke, di sini saya juga akan membahas materi tentang hak asasi manusia. Sebagian besar dari kalian pasti tahu apa sih itu hak asasi manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral ataupun norma-norma yang menggambarkan pada standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota, negara, dan internasional. Berdasarkan pengertian hak asasi manusia, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia tidak perlu diberikan, diberi, ataupun diwarisi. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Serta hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan untuk aktif di setiap organisasi. Yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi politik ialah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, yaitu hak pilih dan dipilih. Yang ketiga adalah hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Yang keempat, hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi peradilan, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan maupun perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Sedangkan hak asasi sosial dan budaya, yaitu hak yang menyangkut dalam suatu masyarakat, yaitu untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan lainnya. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar hak asasi manusianya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas hak asasi manusia orang lain. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan salam sejahtera.